hidrostatis ini, aku bakalan ngasih teorinya dikit aja, terus banyakin contoh soal, banyakin soal-soal. Nanti kalau kamu rasa kayak, Kak, aku mau ngerjain dulu nih yang soal ini, boleh gitu ya. Aman? Ya, aman. Baik. Kita masuk ke fluid diastatis. Jadi, ini ada gambar bendungan ya. Bendungan itu bagian bawahnya dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya juga. Kenapa? Karena sesuai konsep tekanan hidrostatis, ternyata air itu makin ke bawah, itu dia memiliki tekanan hidrostatis yang semakin besar. Nah, sehingga dinding bendungan tersebut harus bagian bawah itu dibuat tebal ya. Itu alasannya. Itulah akan yang kita akan pelajari hari ini itu ada fluid diastatis, itu ada tekanan, hukum Archimedes, kohesi dan Hayesi, serta hukum Stokes. Nah, kenapa itu kita pelajarin? Karena kalau dia fluida dinamis itu nanti hubungannya ke fluida yang mengalir atau bergerak. Ya. Itu pertama tekanan. Untuk pengertian tekanan itu sendiri adalah besarnya gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Paham untuk tekanan sendiri? Ya. Kemudian formulanya sendiri tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Jadi gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, nanti hati-hati, luas permukaan itu biasanya diidentifikasikan dengan luas permukaan bola, bisa ya nanti. Nah, kalau misalnya hubungannya sama gaya berat, maka dia MA mg per A. Nah, kan F itu dari hukum Newton juga bisa F sama dengan M kali A. Maka rumus ini jadi ini berlaku. Paham? Nah, masih kita ingat juga bahwasanya tekanan udara luar itu sama dengan 1 atm, di mana 1 atm itu sama dengan 1 bar alias 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian ada tekanan absolut, itu P absolutnya sama dengan P gauge tambah P0. Jadi nanti biasanya kalau ditanya tekanan absolutnya, kamu perlu nyari tekanan gauge-nya dulu, yang ini, baru ditambahkan dengan P0-nya. Udah tahu rumusnya atau seperti apa? Halo, aman? Belum tahu Kak. Tanya aja kalau bingung. Itu P-gauge apa? Apa ya? P-gauge. Ini tekanan pada ruang tertutupnya. Tekanan pada ruang tertutup. Itu disebut P-gauge. Biasanya P sama dengan F per A yang dialami ini. Sedangkan ada tekanan udara luar. Jadi sebenarnya kita tuh dipengaruhi oleh dua. Ada tekanan udara luar sama tekanan yang P-gauge-nya tadi, atau tekanan tertutup. Jadi kalau ditanya tekanan absolutnya, itu penambahan mereka berdua. Oke. Oke. Aman? Ya. Atau mau dicatat? Screenshot juga boleh. Aman? Kak, Gimana? kalau di catatan saya rumusnya pH sama dengan P kali G kali H, bisa nggak? Oke, itu namanya adalah tekanan hidrostatis, itu beda lagi. Ini tekanan biasa. Kalau tekanan hidrostatis itu di dalam air. Nah, kita bahas tekanan yang di luar dulu. Ya, ini. Paham? Ada juga tekanan hidrostatis itu di bagian bawah ini. Ya, kita kan jelasin ke bawahnya. Tapi ini kita fokusnya ke tekanan udara luar dulu, biar kamu paham. Nah, ini tekanan hidrostatis itu adalah rho GH yang kamu maksud. Ya, oke. Aman? Gimana?
Kenapa bingung? Iya, soalnya di sekolah nggak iniin tekanan. Maksudnya? Nah, Gimana? eh ya, Oke, jadi saya paham maksudnya di sini ya. Untuk di sini kita perhatikan peta konsepnya itu ya. Perhatikan peta konsepnya. Di sini kalau kamu ya, saya ulang kembali. Kalau kamu mau belajar fluida, ini namanya fluida statis. Ini namanya fluida statis. Kenapa fluida statis? Itu hubungannya sama adanya tekanan. Tekanan itu bukan cuma sekedar rho GH, tapi ada tekanan udara luar. Nah, itu yang harus dipahami. Oke. Maka di situ jelas di peta konsep ada tekanan dibagi menjadi dua. Ada tekanan hidrostatis dan ada hukum Pascal. Oke. Tuh. Kemudian nanti baru belajar hukum Archimedes, itu beda lagi. Kemudian baru ada kohesi adesi, tegangan permukaan. Nah, mungkin kamu bingung, Kak, aku kan masih SMP. Ya, mungkin. Nah, kenapa udah dikasih soal-soal kayak gini? Nah, ini sebenarnya gini. Tadi kan balik lagi. Balik lagi, kamu persiapan oleh OSN. Persiapan OSN. Kalau kamu persiapannya ada, Kak, aku mau belajar biasa. Oke, kita balik ke belajar biasa. Tapi catatannya adalah OSN kamu bagaimana? Paham? OSN itu ya, itu nggak cuma sekedar mohon maaf karena sebelumnya saya sudah punya concern di sini udah cukup lama. Jadi saya tahu kalau Olimpiade SMP itu soal-soalnya ke tingkat SMA. Oke. Anak SMA banyak kan soal-soal itu ada tingkat kuliah seperti itu. Nah, itu yang saya temukan. Karena saya juga dulu waktu SMP saya perwakilan kabupaten dan juga perwakilan provinsi untuk bidang fisika. Paham? Ini iya. untuk itu. Makanya saya tidak heran kalau soal-soal SMP yang di apa fisika SMP itu terutama Olimpiade itu bahasnya tentang yang SMA. Paham ya? Bisa diikuti untuk ini. Bisa. Nah, untuk materi ini kalau kamu mau catat atau enggak itu terserah kamu. Atau kamu mau screenshot juga nggak apa-apa. Nanti saya juga kirimkan lewat WA juga. Gitu ya. Ya. Nah, kalau merasa juga Kak kayaknya bahas-bahas soal-soal aja, boleh silahkan. Gimana? Bahas materi aja. Bahas materi. Tapi sangat disayangkan, soalnya di sini kamu kan Olimpiade, jadi harusnya banyakin soal-soal. Karena di soal-soal Olimpiade itu bukan soal-soal tingkat yang seperti ini. Enggak. Tapi dia lebih ke analisa. Makanya aku pengen kamu, kalau mau pelajarin Olimpiade itu, bukan cuma sekedar paham materi ROGH doang. Gitu. Tapi nggak tahu P0-nya. Paham? Ya. Nah, itu nanti di sini. Ya. Oke, udah di sini sampai sini itu Deman. Itu ada tekanan untuk ini tekanan Hukum Pascal ya. Nah, sekarang masuk ke contoh soal di sini. Oke, apa yang kamu ketahui dari soal berikut? Mau dikerjain dulu atau seperti apa? Gimana? Lagi ngeliat soalnya sebentar. Ya, silakan lihat soalnya dulu aja. Jelas ya?
Udah dilihat soalnya? Udah dibaca? Udah. Mm-mm. Kira-kira kamu bisa ngerjainnya? Saya coba kerjain. Coba dulu ya. Aman? Ini alas sepatu 8 cm dan 25 cm gimana ya? Alas sepatu. Iya. Berarti dia itu dikali kan mencari luasnya, rumusnya. Mencari luas kan alas dikali alas kan? Iya nggak? Iya. Hmm, itu. Hmm. Udah?
Oh, maaf saya kok nggak ngerti ya Kak ini soalnya. Ini kan yang ditanya tekanan yang diberikan pria pada lantai ketika dia melangkah. Ditanya tekanan. Rumus tekanan apa? Mus mus tekanan pada ruangan tertutup ya? Mm-mm. Enggak. Iya. Ya yang tadi di atas. P sama dengan F per A. F per A. Nah, kira-kira kalau misalnya ditanyakan, dia kan menapak sepatu tuh. Berarti kan sepatu itu menompang berat badan orang tersebut. Berarti berlaku gaya berat kan? Iya. Gaya berat itu rumusnya adalah Rumusnya M kali G. Nah, sudah? Iya kan? M kali G per A kan? Gaya berat. Gaya berat itu M kali G terus per A di sini. Begini. Iya, benar. iya. Nah, tinggal permasalahan kamu bisa menentukan A-nya kan? A-nya itu kan tinggal alas kali alas ini aja. Tapi jangan lupa ini jadikan harus meter. 0,08 dikali 0,25. Tahu kenapa 0,08 dan 0,25? Iya, Kak. Ini Kak. Ya, silahkan dikerjain. Jawabannya 2 ya? 2, 2 meter kuadrat. 2 meter kuadrat. Yakin? 2 meter kuadrat. Enggak, jawabannya adalah 0,02 meter kuadrat. Salah ngitung. Salah ngitung. Iya. Oh iya. Iya. Oh iya, cuma 8. Iya. Iya, ngeri sih. Udah? Udah. Tinggal masukin nilainya. A-nya udah dapet. M-nya ada. G-nya ada. Tapi kamu kalau menganalisa soal yang diketahui yang ditanya itu bisa. Yang diketahui kan di sini apa aja? Eh, massa dan kecepatan gravitasi. Massa, Percep- kecepatan gravitasi dan apa dan apa ya? A-nya apa sih namanya? Tekanan ya? Bukan kecepatan, percepatan. Iya, percepatan gravitasi. Nah,
Ada semua kan, A-nya ada, M-nya ada, G-nya ada, tinggal dicari aja. Tapi nanti ada P0-nya itu mungkin. Bisa dicari dulu. Ya. Oh. 41.650. 41.000 41.650. hasilnya. Iya. Kemungkinan P0 itu berapa? Berapa lihat di atas? Itu 1,01. 1,01. Berarti 42. Ada, jawabnya B. Ya, jawabannya B. Paham? Bisa? Masih bingung sih. Tapi jawabannya B dapat. Yang 41650 kan kamu tadi jawabnya? Iya, pas 1650. Ya. Bingungnya di mana? Ini Bingungnya di bagian mana? di oh enggak jadi enggak jadi. Paham, boleh, boleh. Iya, Pak. Ya. Intinya awalnya dari sini ya. Kesamaan F per A. Enggak usah. Yang nomor satu. Hmm, bisa ya?
Terus harusnya itu nggak dapat. Bisa nggak? KPA apa ya? Kilopascal. Berarti dia ribu. Ini kilogramnya jadi Newton ya? Ya, dijadikan Newton dulu dong. Kan gaya. Biasa. Nggak bisa.
Hmm. Gimana? Bisa? Bingung di KPA-nya. Gimana ya? KPA itu kilo Pascal. 1 kilo berapa? Tuh, 1 kilo 1.000. 1000. Berarti 2 kilo Pascal itu berarti 2000 Pascal. Udah? Nggak bingung lagi? Oh iya, iya, baik. Empat sama. Sama. Oh, ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, Ya? sama. Satu. 50. Enggak, bukan. Mana ya? Udah bener. Pasti kamu nyarinya ini ya. Berarti kan A kan P sama dengan F per A. Iya. Berarti kalau nanya A itu F per V. Ya. Iya. F kan F-nya 4 kali 10 nanti ya. Ya kan? 40. Dibagi dengan P-nya itu 2000 Pascal. Jadi 2000. Seper 50. Sama dengan 0,50.
0,02 meter kuadrat. Nggak ada di jawabannya. Ini nggak ada jawabannya. Gimana? Aman? Iya, 500 kan ya jawabannya. Nggak ada 500. Kamu dapat 500 dari mana? Saya nulisnya gini, apa? Dari P sama dengan F per A, jadi 2000 PA sama dengan 40 Newton per A-nya diganti ruas jadi A sama dengan 40 Newton dibagi 2000. Ya, 40 Newton bagi 2000 sama. Yang aku tulis juga gitu kan? Iya. 40 dibagi 2000. Itu bukan 500 jawabannya. Hmm. 40 per 2000. Nih, 2 per 100 sama dengan 1/50. Kamu jangan-jangan kamu bagi 2000 bagi 40 gitu. Iya. Jangan dong. Kan yang 40-nya harusnya dibagi yang dibagi 2000. Tahu nggak? Iya, Pak. Kayaknya kamu gak ini perlu belajar matematika dasarnya juga. Bahaya. Ya, itu ya. Jadi, nih, Kak, yang kakak tulis tuh apa sih kok coret-coret-coret aja? Coba lihat ya. Cara aku tanpa memikir lagi, tinggal coret-coretnya gini. Kok bisa sih Kak tinggal coret-coret gitu dapat hasilnya gitu? Mudah. 40 dibagi 2000. Nolnya kita coret atas satu, di bawah satu. Nah, ini 4 sama 2 kan bisa dibagi tuh. 4 dibagi 2 itu 2 di atas. Ya, berarti tinggallah 2. Yang di bawah kan nolnya ada 2 masih. Berarti 2 per 100. Paham? Nah, 2 per 100 itu kalau kita sama-sama bagi 2, ini bagi 2 juga, itu hasilnya adalah 1/50. Maka hasilnya adalah 0,02. Nggak ada di opsi. Paham? Ya, paham. Saya sering kebalik kalau bagi. Itu fatal loh, fatal ya. Maksudnya itu fatal banget. Hasil pun kalau 2000 dibagi 40 itu bukan hasilnya 500 tapi 50. 50 pun nggak ada di opsi di sini. Ya kan? Nah, jangan salah. Oh kok mendekatin berarti 500. Enggak. Gitu. Oke. Kalau kita benar, berani. Paham? Oke, nomor 2.
Mana ini? Berapa? Saya dapat P-nya 500.000 Caranya? dari P sama dengan 50 Newton per 0,0001 meter kuadrat. Kalau Oke. Mhm. ini Jadi dikecilin, jawabannya kamu A, B, C, atau D? oh ini harusnya diinin 1 meter. Apa? Apa ya? Berarti dia. Jawaban kamu B, C, atau D? Hmm, A, B, C, D, E. Ada 5 ya. Yang berdasarkan kamu tadi aja. 500.000 meter. Berarti apa? Oh 5 kali 10 10 pangkat 5 M kuadrat ya atau enggak? C atau E? Hmm, Kamu harus percaya diri dulu yang mana. E, E? E, Yakin? E. Ya, jawabannya E. Tahu kenapa jawabannya E? 5 kali 10 pangkat 5. Ya, tahu kenapa jawabannya E? Dari apa gimana ya bilangannya? Ya, kamu kenapa jawabnya E? Aku tanya dulu, alasannya apa?
Saya dapat 500.000, nolnya saya hitung ada 5. Berarti kalau dibilang tuh apa ya? Kayak Nolnya ada 5 gitu. nah, Yes. Ya. Ini kamu belajar juga namanya konversi. Nih, banyak nih PR kamu ya. PR untuk matematikamu banyak. Perhitungan, perkalian, konversi itu masih belum clear. Sebelum clear. Ya. Ya, nanti di sini abis ini nanti Pak Sony, aduh, Pak Sony nyuruh konversi nih, belajar konversi. Kamu harus tahu belajar konversi. Ya. Nah, kenapa belajar konversi itu penting? Kan kamu ada namanya anak tangga nih. Kita tahu anak tangga, sentimeter, desimeter, sama meter. Kalau nggak ada pangkat apa-apa, naik dibagi 10. Tapi kalau dia ada pangkat 2, naik bagi 100. Pertanyaannya sekarang, ini kan naik berapa tangga? 1, 2. Dia naik berapa tangga? 3. Naik 2 tangga. Otomatis kan ini 100 kali 100. Ya, ini 100 kali 100. Jadi, naik 100 bagi 100. Kan gitu. Jadi sebenarnya kan rumus yang ditanya masih sama, tekanan. Itu sama dengan rumusnya adalah F per A kan tadi. Ya kan? Nah, Iya. A-nya di sini 1 cm². Oh, berarti dia pangkat 2 nih. Berarti dibagi 100 bagi 100. Kalau kita barakan di sini 1 cm², menuju ke 1 meter kuadrat itu adalah 1 dibagi 100 dikali 100. Karena ada 2 kali dia. Dari desimeter ke meter kuadrat lagi. Ini sama dengan 1/10.000. Nah, sudah. Di sini F-nya, F-nya kan 50. Dibagi 1/10.000. Nah, gimana nih Kak cara ngerjainnya? Berarti 50 dibagi 1/10.000. Nah, kalau gini, tahu ya caranya, tinggal kalikan aja. 50 dikali, kita balik 10.000/1. Makanya dapatnya 50.000. 500.000. Ya, 500.000 itu sama dengan 5 kali 10⁻5 meter kuadrat. Jawabannya E. Paham? Hmm. Lihat, matematikanya, perhatikan sekali lagi ya matematikanya. Oke, itu penjelasan logisnya ke sana. Nah, sekarang baru masuk ke tekanan hidrostatis. Kayaknya tekanan hidrostatis kamu udah paham ya? Dan tadi di awal juga tekanan hidrostatis kan rho GH, ya kan? Iya. Tapi kalau kita ini langsung lanjut aja ke soal-soal. Tapi ingat tekanan totalnya juga harus ditambahkan dengan P0 atau tekanan dari udara luar 1 atm atau 1,01 kali 10⁻5 Pascal. Nah, ini tekanan hidrostatis itu. Dengan adanya prinsip tekanan hidrostatis, kita tahu dari selang ini ya. Ini sering masuk di soal olimpiade. Bentuk kayak gini. Maka ini tekanan titik P itu sama dengan tekanan titik Q. Nah, rumusnya ini. Aman? Satu. Aman ya? Iya. Oke, silakan soal berikut.
Gimana, aman? Lagi. Hmm. Aman. Aman nggak? Sebentar. Mana ya?
Ketemu nggak? Sentimeter. Alah, Aman nggak? aman. Saya dapatnya 8.820. Cara nyarinya gimana? Dari 1.800 dikali 9,8 dikali 0,5. Coba, kamu akan lihat ke sini. Tekan-tekan tercengang lihat di sini. Ya, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, kamu bakalan salah besar konsepnya. Kamu udah paham rumus TH itu sama dengan rho kali G kali H. Udah paham rumus ini kan ya? Ya, udah tahu? Jadi, untuk rumus ini menentukan nilai H itu bukan dari bawah. Ya, ini perbedaannya. Kalau di atas tanah, menentukan nilai H itu adalah diukur dari bola. Ini bola misalnya. Oh, diukurnya dari bawah ini nih, di tanah ini. Tingginya 5 meter. Diukurnya gitu.
Tapi kalau air ngitungnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Makanya di sini kalau dia 50 cm dari dasar sini ke atas ya, 50 cm, maka kita hitung dari atas. Tapi perbedaannya adalah dia punya row yang beda. Yang pertama minyak, yang kedua air. Otomatis kita hitung satu-satu. Sekarang row GH. Row GH minyak. Row minyak kali G kali H minyak. Kenapa? Kan dia berada dari dasar bawah dihitungnya. Otomatis kalau di air, ini dianggap 2 meter, dia itu di sini cuy. Baru cuman. Nah, yang ditanya yang titik sini. Titik P ini ditanya. Dan ini 50 cm. Kan ngitung H-nya itu dari atas bukan dari bawah. Otomatis H airnya ini adalah 2 meter kurang 50 cm alias 150 cm atau 1,5 meter. Paham? Paham nggak? Ini untuk minyak kan ya? Untuk air, untuk minyak tetap sekitar 4 meter ini minyak. Dihitungnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Otomatis kalau kita lihat tingkatannya, ini minyak, dia tuh di sini. Nah, ini nih, itu di sini. Ini minyak ini tetap 4 meter biarin. Cuma kita mikirin air ini. Air ke bawah ke titik P itu adalah hanya itu 1,5 meter, bukan 50 cm. Paham nggak maksudnya? Ada bingung. Nah, itu tadi dia bilang ya. Nih, aku coba lihat. Botol, botol. Ini ngitungnya itu bukan dari sini ke sini, tapi dari atas ke bawah. Itu H untuk air. Paham nggak? Iya. Makanya di sini dijelasin, di sini jelasin. Kan air itu 2 meter. Kalau dihitung dari dasar itu ke atasnya sini 50 cm, titik P ini, berarti tinggi titik P ini hanya itu adalah 2 meter kurang 50 karena ini yang ini. Paham nggak? Ini nih. Ini tuh. Halo, aman? Aman. Nah, itu. Jadi, itu jangan salah kaprahnya di situ ya. Untuk tekanan hidrostatis, rho GH udah benar. Hanya bukan dari bawah. Sering banget soal olimpiade mengecohnya anak tuh ngerjain ini tetap pakai 50 cm. Itu salah fatal. Nah, di sini ada dua. Rho yang tekanan hidrostatis minyak dan tekanan tekanan hidrostatis air. Berarti dia pH airnya, rho minyaknya adalah 800 dikali G-nya 10 kali H minyaknya 4 meter. Sedangkan rho airnya kita dapatnya G airnya 1000 dikali 10 9 sorry ini 9,8 ya. Ini kali 9,8 dikali 1,5. Paham kenapa dapat 800 dengan 1000? Udah, maka kamu akan dapat nih. Coba cari.
Loh, berarti memang 14.700 ya. Ini memang dari pihak sekolah memang sudah ada dananya terus lebih itu kan raw airnya, raw minyaknya juga digabungin dong, kan ada dua. Itu kan tekanan minyaknya aja. Yang minyak tuh yang ini yang minyak, ini yang raw air, yang tekanan pH airnya. Udah bisa dapat, Belum, sebentar. Saya tambahin. oh iya. Iya kan? Iya. Tambahin. Aman ya? Kenapa Kak kok ditambahin? Aku pertegas lagi, ngitungnya dari atas ke bawah. Makanya minyak itu ikut, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, otomatis air doang pH-nya. Tapi minyak juga ikut karena hitungnya dari atas ke bawah. Jadi sebenarnya tinggi totalnya itu adalah 4 meter ditambah 1,5 alias 5,5 meter dari atas permukaan air. Bisa? Bisa ya? Oke, yang ini. Ini nggak usah deh, kayaknya ini analisa. Lanjut, yang ini aja. Nomor 4.
Iya, dia makanya aku bilang, tapi kalau berdua Bisa. Hmm, minta silakan kalau memang tidak ada ya udah orang lain aja bilang gitu lah. Mas, 1:5. Iya, 1:5. Ini mudah banget. Kalau perbandingan tekanan, perbandingan H, udah 1:5, udah selesai. Hanya aja ini bandingin. Bisa. Pusing. Ya, yang ini. Ingat, yang ini juga sama. Indeksnya. Hmm.
Aman? Iya, lagi saya itu. Ya. Ingat ya, hanya itu dari atas. Jawaban saya B, 5.750. Kenapa? Jawabannya 5.750. Kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Bukan berapa jawabannya. Eh, dari yang fluida pertama, sebentar. Sama nih. Satu. Yang dari fluida kedua itu 0,75 gram per cm kubik, jadi 750
kilogram per meter kubik. Jadi 750 750 kilogram per meter kubik dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 3.750. Yang fluida kedua 1 gram per sentimeter kubik jadi 1000 kilogram per meter kubik, jadi 1000 dikali 10 dikali 0,2 hasilnya 2000. Ditambah semua jadi 5.750. Oke, kita lihat ya. Kalau satunya 1000, berarti pH yang satunya 1000 dikali 0,2 kali 10, katanya 2000. Yang pH 2, karena iterasi 2 itu berarti 750 dikali 10 dikali 0,5. Ya kan? Iya. 5 kali 750 berapa? 3750. Berarti jawabannya adalah tinggal tambahkan aja 5750. Hitungnya dari dasar. Ini kan dari dasar ya. Tapi tetap ngitungnya dari atas. Kalau yang ini Atau 910.
Bisa aman? Iya.